pada webinar kali ini saya akan mencoba untuk diskusikan mengenai model bisnis pengembangan produk. Ya, jadi ketika berdasarkan pengalaman saya keliling ke UKM-UKM, pelaku-pelaku usaha yang ada, dan juga dengan diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa, ternyata di Indonesia, ya, umumnya di Indonesia masih beranggapan bahwa perusahaan itu atau UKM itu hanyalah menjual produk, dalam tanda kutip hanya menjual produk, dan di sisi lain berarti konsumen hanya membeli produk. Nah, pertanyaannya, apakah ini benar-benar terjadi? Atau apakah kenyataan di lapangan memang demikian, bahwa konsumen hanya membeli produk saja? Dan jika ini benar, bahwa konsumen hanya membeli produk saja, maka jelas yang terjadi di lapangan pasti perang harga. Kenapa perang harga? Karena konsumen akan mencari produk dengan harga yang paling rendah. Karena mereka cuma beli produk, ya, atau jasa. Ya. Sedangkan harga dibagi UMKM, ya, bagi pelaku UMKM, harga rumusnya ketika diskusi itu, harga dalam tanda kutip bahwa harga itu hanyalah saya keluar berapa atau modal saya berapa, kemudian saya ingin untung berapa, apakah 10%, apakah 15%, maka lahirlah harga. Ya. Nah, ketika terjadi perang harga, jelas mereka akan menjual dengan serendah-rendahnya. Yang terjadi, maka UMKM akan mendapatkan untung tipis. Ya, kalau untungnya tipis. Jangan-jangan kalau ketika ada perusahaan lain yang bisa masuk dengan teknologi yang ada, kemudian dia menjual dengan harga yang lebih rendah, maka ya jelas UMKM tersebut akan hancur atau bangkrut. Nah, alhamdulillah kenyataan di lapangan bahwa konsumen itu bukan membeli produk saja, tapi mereka membeli nilai atau value dari produk tersebut. Ya, baik itu value-nya atau nilai tambahnya atau manfaatnya, itu baik yang real maupun yang non real atau persepsi. Ya, jadi konsumen itu adalah makhluk yang ketika melakukan sesuatu, kadang dia sisi rasionalnya tidak jalan. Dia membeli sesuatu karena berdasarkan apa? Persepsi dia bahwa produk ini bisa memenuhi keinginan dia. Produk ini bisa sesuai dengan apa yang dia mau. Contoh misalnya, kalau kita lapar, ya, kalau konsumen lapar, mereka makan dan kenyang. Itu adalah manfaat dari sisi yang real. Tapi ada di tempat lain ketika konsumen lapar, ya, dia pergi ke suatu tempat, ke suatu restoran, di mana dia tidak mempedulikan bahwa apakah harganya mahal atau tidak. Dia tidak mempedulikan apakah makanannya enak atau tidak. Bagi dia datang ke situ bukan untuk makan. Iya, memang dia makan, tapi yang dia cari apa? Suasananya. Ketika datang sana, melihat suasana yang bagus, dia merasa senang. Ya, jadi restoran, istilahnya restoran bukan jual makan, tapi restoran menjual suasana. Ya, relax istilah. Oke. Jadi di sini ada nilai tambah yang dia beli dari konsumen itu. Bukan makanannya, tapi nilai tambah yang dia beli. Contoh lain, ya, mungkin bagi orang membeli jam itu pada dasarnya untuk menunjukkan waktu, ya, jam untuk menunjukkan waktu. Tapi bagi yang lain, saya beli jam itu bukan hanya menunjukkan waktu. Saya membeli jam dengan merek tertentu. Tujuan untuk apa? Untuk menaikkan image saya, brand saya. Saya ini adalah seorang direktur. Ya, saya ini adalah seorang eksekutif muda. Maka wajar harus punya sesuatu yang melambangkan itu. Apa itu? Jam. Bisa dilambangkan dengan jam, bisa dilambangkan dengan mobil, dan lain-lain. Nah, jadi fungsinya itu mereka nggak beli. Produknya istilahnya tidak berdasarkan pure, tapi apa yang dia dapatkan. Nah, di sini ya, value atau nilai lebih yang diberikan oleh produk itu akan berhasil apabila ditunjang dengan bisnis model yang pas, bisnis model yang tepat. Ya, contohnya misalnya lagi, sama-sama jualan ayam goreng misalnya, jual ayam goreng. Bisnis modelnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Atau gini deh, yang kita lihat, sama-sama jualan hamburger.
Ya, kita lihat bisnis model berbeda, hasilnya berbeda. Ada yang mungkin jual mungkin cuma 15.000 atau 10.000. Ada yang jual dengan bisnis modelnya, dia jual dengan harga berapa? 20.000, 40.000, dan lain-lain. Yang apakah yang mahal itu tidak laku? Laku, laris. Bahkan banyak orang yang datang ke sana. Kenapa? Bisnis modelnya yang mereka dapatkan. Nah, baik. Nah, ini yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam, ya saya ngambil dikit. Jadi kalau kita pergi ke jalan-jalan sekarang, hampir semua rata-rata itu memakai motor metik. Ya, motor metik ya, sudah jarang ditemui motor bebek. Bahkan kemarin saya baca, saya lupa, pangsa pasar motor metik itu sangat luas sekali. Motor bebek itu sudah mulai ketinggalan. Ya, pangsa pasarnya sudah mulai ketinggalan. Nah, pertanyaan adalah, ya, ketika yang mempopulerkan ini tadi adalah Yamaha Mio. Ya, jadi kalau nggak salah tadi dibilang bahwa Mio menguasai 54% pangsa motor metik. Oke, menaikkan penjualan motor Yamaha sekitar 15%. Pertanyaannya, kenapa ya Mio itu bisa sukses di pasaran? Ya. Apakah karena dia yang pertama? Ya. Saya coba siapa sih yang pertama kalau Matic? Ternyata yang pertama bukan Mio. Ini yang nama yang pertama, Atsuda Atli. Mungkin di antara kita semua banyak, hampir sedikit mungkin mengetahui bahwa Atsuda Atli adalah motor Matic yang pertama. Tapi kenyataannya, ya itu tadi, kita hampir tidak mengenal namanya Atsuda Atli. Dan memang produk ini gagal di pasaran. Balik lagi, kenapa Yamaha Mio itu berhasil di pasaran? Ya. Karena Yamaha Mio bukan hanya menjual, ini saya buat produk, saya kasih Matic, enggak. Dia kasih jargonnya. Jargonnya adalah ringan, mudah dipakai. Ya. Kemudian motor Matic ini awalnya ditujukan untuk ibu-ibu atau wanita. Ya, dengan tadi Tessa Kaunang dengan Bunga Citra Lestari. Kemudian dikumpul ada keluarga-keluarga karena mereka tahu bahwa Indonesia ini orang yang sosial, yang mengutamakan keluarga. Jadi ada keluarga juga masuk ke sana. Jadi bukan hanya jargonnya aja, bukan hanya bahwa ini praktis, ini simple, tapi juga dibungkus dengan bisnis model yang tepat, mengantar dengan cara yang tepat. Sehingga apa? Dibantu dengan periklanan yang terus-menerus. Ya. Sehingga walaupun ini khusus untuk wanita, apa yang terjadi? Cowok-cowok juga ikut. Ya. Ya, jadi cowok-cowok juga ikut beli. Mereka nggak canggung, mereka nggak takut bilang kok pakai motor cewek, enggak. Dia pakai tetap kayak itu. Maka di sini ada bisnis modelnya yang masuk ke sana. Berarti bisa dikatakan juga kalau kita punya produk baru atau kita mau mengembangkan produk, maka kita harus punya bisnis model yang pas. Kita harus merumuskan bisnis model, mau tidak mau. Nah, apa itu bisnis model? Jadi bisnis model menggambarkan bagaimana perusahaan itu menciptakan, mengantarkan, dan meng-capture value. Ya. Dia menciptakan, mengantarkan, dan meng-capture. Maksudnya meng-capture value adalah membuat gambaran value itu di dalam benak konsumen. Ya. Jadi ketika konsumen ingin, saya ingin beli ini, dia sudah tahu merek kita. Ya. Contoh saya ingin, misalnya, saya ingin mobil yang irit, dia sudah tahu dia ingin beli apa. Saya ingin makan pizza, dia sudah tahu dia makan pizza. Merek apa ini? Jadi ada value yang masuk ke sana. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini salah satu yang bisa menyebabkan apakah usaha itu akan berhasil atau tidak. Pertanyaan, kalau misalnya apakah ada usaha yang tidak perlu pakai itu, Pak? Ya, tapi dia juga berhasil. Ya. Ada yang bilang, Pak, usaha itu yang penting adalah keberuntungan. Jadi kalau pas untung kita berhasil. Oke. Nah, yang menarik di sini, ya. Oke. Menurut Anthony Bourdain, dia menyatakan bahwa keberuntungan itu bukanlah bisnis model. Ya. Jadi dia bilang jika saat ini ada suatu usaha, dia berhasil, dia
di pasaran, ya, karena mengandalkan keberuntungan, hati-hati karena suatu saat keberuntungannya akan hilang. Ya, keberuntungan itu akan hilang. Itu menurut Anthony Bourdain. Nah, salah satu tool yang sederhana untuk bisnis model bisa menggunakan namanya bisnis model kanvas. Ya, ini bisnis model kanvas adalah salah satu tool yang biasa sekarang dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Suatu alat yang sederhana tapi powerful yang diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Kalau kita lihat di sini, ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar, ya, atau mungkin sudah pernah mempraktekkan. Ada 9 blok di sini. Ada key partner, ada key activity, ada key resources, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, revenue stream, dan cost structure. Ya. 9 blok yang saling berhubungan satu sama lain, saling terikat satu sama lain. Ya. Sehingga, ya, jadi ketika kalau ada perusahaan yang sudah menerapkan bisnis model kanvas, dia ingin melakukan inovasi, cukup merubah satu aja, maka perusahaan itu sudah melakukan inovasi. Contoh misalnya Amazon. Ya, kalau Amazon yang dirubah adalah channelnya. Ya, cara dia mengantarkan pada konsumen. Maka dibilang juga melakukan inovasi. Oke. Nah, di sini yang akan mungkin ditekankan pada sesi kali ini adalah berhubungan dengan value proposition dan customer segment. Oke, ini value proposition, ya. Kita lihat di sini di sebelah kiri ada value proposition, di sini adalah customer segment. Customer segment terbagi menjadi 3. Nah, value proposition juga customer segment pertama adalah customer job. Apa tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pelanggan Anda? Oke, ini. Kemudian gen itu adalah hasil atau benefit apa yang diharapkan dari tugas yang dikerjakan. Jadi ketika konsumen melakukan pekerjaan itu, dia dapat apa? Benefitnya apa? Sedangkan fan, ya, kendalanya apa? Kendalanya hambatan atau sakit yang dialami ketika dia mengerjakan tugas itu. Oke. Kemudian pada value proposition itu ada produk dan service, ada gain creator. Gain creator itu berarti bagaimana produk atau jasa kita bisa memberikan benefit atau hasil yang diinginkan oleh pelanggan. Ya, kalau value driver, ya, bagaimana produk atau jasa kita itu bisa meringankan sakit, ya, meringankan sakit atau hambatan dialami oleh pelanggan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di sini sebelah kiri value proposition, di sebelah kanan ada customer segment. Maka kalau yang tadi kita lihat di tengah-tengah ini ada namanya channel dan juga customer relationship. Nah, value proposition digunakan untuk menawarkan atau model yang tepat untuk melakukan penawaran kepada customer. Sama kayak tadi, punya produk baru, punya pengembangan produk, punya nilai lebih yang kita tahu. Bagaimana cara menawarkan kepada konsumen? Salah satunya bisa dengan ini, ya, dengan BMC melalui Value Proposition Canvas. Oke. Baik, contoh. Ya, tadi Bu Pemri sudah menyatakan bahwa sekarang kita memasuki namanya new normal. Mau nggak mau, suka nggak suka, inilah kondisi saat ini. Kita tidak bisa berharap bahwa kita akan kembali ke masa lalu. Ya. Kondisi saat ini sangat berbeda dengan lalu. Ya. Kalau kita kapan kembali, belum tentu. Dan belum ada yang bisa jawab sampai nanti vaksinnya atau obatnya ditemukan. Maka jelas kita harus melakukan protokol-protokol kesehatan jika kita ingin tetap survive. Ya. Contohnya apa? Stay at home, social distance, cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain. Nah, pandemi ini bukan hanya berhubungan dengan kesehatan. Ya. Jadi pandemi bukan hanya menghajar atau mengganggu berhubungan dengan kesehatan, tapi juga berhubungan dengan ekonomi. Pandemi jelas merubah, paling tidak secara langsung, itu merubah cara konsumen untuk melakukan aktivitasnya.
aktivitas apapun berubah dengan berubah dengan adanya pandemi ini. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan ekonomi? Kita bisa baca banyak perusahaan-perusahaan yang baik besar maupun kecil yang tutup. Ada yang mem-PHK-kan. Ya. Banyak sisi-sisi negatif. Kemarin baca Pizza Hut, waralaba Pizza Hut itu mengajukan pilot. Garuda mem-PHK-kan. Lion Air juga. Ramayana kemarin juga ada. Dan banyak lagi. Nah, apakah setiap perusahaan mengalami faktor negatif? Ternyata ada juga perusahaan-perusahaan yang mampu untuk bertahan. Jadi kalau dalam jangka pendek ini mereka paling tidak bertahan. Ya. Kemudian jangka panjang baru bertumbuh. Apa yang mereka lakukan? Salah satu yang mereka lakukan ya, itu adalah dengan cara merubah bisnis model. Merubah bisnis model, merubah value yang mereka tawarkan sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ya, kalau kita lihat berarti terjadi sesuatu di masyarakat. Oke. Contoh, ya, contoh real. Oke. Ini adalah sebuah restoran yang ada, namanya Ponyo Resto dan Wedding. Ya. Jadi ini saya kasih contoh aja biar lebih menarik. Ya. Jadi selama ini mereka ya kita lihat mereka jual suasana, jualan makanan, jual resepsi. Oke. Mereka punya cabang di mana-mana. Dan ketika terjadi pandemi ini, mau tidak mau mereka terkena dampak langsung. Ya. Konsumen jarang atau hampir tidak ada yang datang di awal-awal itu ke restoran ini. Kenapa? Takut. Ya. Oke. Konsumennya takut, perusahaan juga takut. Kemudian apa ya jelas, yang lain-lain juga kena, persepsi juga hilang. Ya. Oke. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa begini terus. Namanya makanan ya. Kalau namanya makanan itu banyak bahan bakunya yang basi, yang cepat basi. Ya, kalau mereka tidak berubah, mereka bisa mati. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ini yang mereka kerjakan. Mereka tahu bahwa ada problem terjadi di masyarakat. Masyarakat ingin ya keluarganya aman atau sehat, ya terbebas dari penyakit. Maka yang harus mereka lakukan selama ini adalah meningkatkan value-nya. Apa yang ditingkatkan? Berdasarkan kinerja itu keamanan. Ya. Mereka cari dulu, oke, apa yang diinginkan oleh customer? Oke, customer job, mereka lapar, mereka ingin makan. Ya. Tapi mereka juga kadang-kadang ada yang ingin reuni, gabung dengan teman-temannya. Ada yang ingin mengadakan resepsi atau ingin mengadakan acara keluarga. Oke. Di sisi lain, ya, yang mereka harapkan adalah mereka bisa makan dengan nyaman, tidak perlu takut terkena. Ya. Kemudian kapan saja mereka ingin makan, mereka bisa makan. Ya. Mereka butuh makanan yang praktis. Ya. Oke, makanan praktis tinggal masak. Dan makanan yang higienis, yang jelas kelihatan. Ya. Makanan yang sehat. Dan kalau mereka melakukan sesuatu, misalnya mereka lakukan resepsi, ya, mereka tetap ingin dalam situasi sekarang ini kondisinya tetap situasi yang sakral, ya. Oke. Nah, apa yang mereka takutkan? Mereka takut pertama jelas mereka takut terjangkit. Ya, walaupun eh, berdasarkan penelitian sampai sekarang belum ditemukan ya virus itu bisa jangkit di makanan kecuali ketika Mas masak bersin atau virusnya nyangkut di makanan enggak ya. Kemudian apa? Mereka yang menjadi basi ya. Jangan kalau beli nanti makanan basi atau tidak enak. Ini adalah apa yang terjadi di segmen yang terjadi di lapangan saat ini, yang terjadi di konsumen. Maka harus dipenuhi oleh tadi Ponyo Resto. Apa yang mereka lakukan? Oke, mereka sudah punya produk service, mereka punya makanan, punya minuman, punya persewaan gedung, dan juga punya catering. Yang pengen mereka value yang mereka belikan, gen kreatornya, mereka akan memberikan pertama Pak, makanan yang mudah dimasak. Bagaimana caranya makanan mudah dimasak? Ya,
Oke, kemudian apa? Delivery order deh. Bagaimana caranya makanan yang selama ini dimakan di restoran itu bisa delivery. Ya, bisa di-delivery, diterima oleh konsumen dan dimasak. Ya, karena supaya apa? Tahan lama. Kemudian makanan juga adalah makanan yang sehat. Berarti seperti tadi permintaan higienis, berarti mereka kirim adalah makanan yang sehat. Kemudian apalagi mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pembayaran elektronik pakai e-wallet, ya. Karena ya salah satu protokolnya adalah kalau ketika belanja usahakan untuk mengurangi pemakaian uang tunai atau perbanyaklah pemakaian non tunai. Oke. Kemudian untuk pay reliever untuk mengurangi risiko, mereka melakukan resepsi new normal, ya, atau akad new normal. Tujuan itu apa? Supaya ketika konsumen datang, mereka melakukan resepsi, yang mengadakan resepsi, dia tahu bahwa keluarganya akan aman. Tidaknya risiko terjangkit itu akan kecil. Begitu juga tamu-tamu yang datang, ketika datang, mereka akan tenang bahwa, oke, ini saya datang ke suatu resepsi, di mana mereka menerapkan protokol, di mana insya Allah saya tidak akan terkena penyakit. Apalagi pain reliever-nya tahan lama. Ya, ya, mereka ingin bahwa oke ini makanan yang saya kasih, makanan yang saya delivery adalah makanan yang tahan lama. Oke. Nah, kemudian terjadi perubahan. Ini perubahan. Ya, jadi di Ponyo itu mereka sudah mulai ya sudah mengadakan resepsi dengan cara protokol kesehatan ya pakai masker ya ini tadi pakai sarung tangan mereka menyediakan semua kemudian dibatasi jumlahnya kemudian kalau kita lihat lagi di sini yang di sebelah sini yang ada yang menyajikan makanan pelayan-pelayannya itu sudah dilengkapi ya pakai masker ada juga pakai face shield mereka tangannya juga pakai bungkus, dikasih sarung tangan, dan juga ada peraturan di sini kepada para pengunjung atau para tamu, ya itu dilarang mengambil makanan sendiri. Ya, jadi sentuhan antara makanan ya atau minuman ya dengan para tamu itu sangat berkurang. Ya, jadi kalau mau mereka ingin ngambil pesan ambil akan diambilin. Biasanya kalau prasmanan kan biasanya ngambil sendiri ya. Gitu. Ini enggak, mereka silakan dibantu diambil. Oke. Dan juga ada protokol-protokol lain. Ya. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka jual makanan beku. Ya, mereka buat makanan beku yang selama ini menjadi favorit dari konsumen mereka, seperti apa burung puyuh, sate dan lain-lain. Ya. Dan mereka kemas dengan kemasan yang bagus. Supaya apa? Ngasih tahu bahwa ke konsumen jangan khawatir, ini makanannya higienis. Ya. Tidak perlu pakai kalimat panjang-panjang dari gambar ini udah kelihatan bahwa oke makanannya ini adalah makanan higienis, makanan yang sehat. Oke. Setelah itu, kalau bagi yang ingin adakan kegiatan di rumah, ya kayak kemarin Lebaran, mereka mengadakan paket Lebaran di rumah. Mereka kirim, mereka bantu, mereka siapkan orang. Ketika ini dilakukan, akhirnya apa? Ponyo Resto ini bisa bertahan. Mereka bisa bertahan, ya saat ini bertahan dan mulai tumbuh. Karena tidak semua resto itu bisa untuk menerapkan apa yang mereka lakukan. Kelihatannya simpel, hanya berubah. Ya. Jadi pengembangan produk itu bukan berarti melakukan suatu pengembangan yang luar biasa. Cara yang dirubah juga berubah. Ya. Oke, mereka lakukan ini. Oke. Nah, ini ada value, kemudian tadi ada segmen. Bagaimana cara mengantarkannya? Lewat channel. Channel jelas. Kalau sekarang kan konsumen itu lebih banyak ke online, bukan ke offline. Kalau online juga bukan yang, wah susah ya online ya kalau cari yang repot-repot. Bagaimana caranya? Media sosial. Maka channel yang dilakukan oleh Ponyo adalah dengan melakukan media sosial. Instagram, dengan Instagram, dengan Facebook, dia ceritakan, dia kasih tahu bagaimana mereka melakukan protokol, bagaimana kegiatan selama ini terjadi. Sehingga apa? Konsumen itu yakin. Nah, jadi bukannya saya buat ini nih, saya buat makanan beku nih, jual, enggak. Bagaimana cara konsumen yakin bahwa makan bekunya benar bagus? Bagaimana konsumen yakin bahwa ngadakan resepsi itu di sana aman? Ya dengan cara tadi, Pak.
media sosial. Customer relationship-nya kalau kita lihat yang di bagian atas juga sama. Ya, mereka punya database. Mereka punya database orang-orang ada di sana, mereka hubungi, mereka kasih informasi. Ini untuk apa? Menenangkan. Ya. Oke. Baik, demikian dari saya ya berkaitan dengan model bisnis pengembangan produk. Jadi intinya adalah kalau kita ingin usaha berhasil, kita harus dulu buat bisnis model kita seperti apa. Dan bisnis model itu harus berubah, bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Contoh lain misalnya kayak WhatsApp. WhatsApp dulu cuma sekitar 4 orang, sekarang bisa jadi 8 orang. Kenapa? Karena kebutuhan orang untuk melakukan video call itu tinggi. Bahkan kemarin kata informasi bisa sampai puluhan orang lagi dicoba untuk bisa sampai puluhan orang. Nah, supaya ya WhatsApp tidak ketinggalan atau dikalah sama pesaing-pesaing lain. Baik, demikian dari saya, Bu. Saya kembalikan lagi ke Bu Pemri.